Baik, saya kembali ke Pak Djoko Sasmito. Pak Djoko, tadi dikatakan juga oleh Pak Alex bahwa hasil putusan biasanya sudah diupload, Pak. Tidak perlu lagi untuk dikirim fisiknya. Apakah dari KAI emang butuh fisiknya atau memang butuh downloadan saja sudah cukup Pak untuk bisa lanjut terus nih tim investigasi? Oke, terima kasih. Kemarin waktu hari Jumat sore ya, saya sudah menanyakan ke Biro Waskim apakah sudah ada salinan putusan yang bisa kita cari di SIPP ya. Tapi kemarin saya dapat informasi bahwa sampai dengan sore kemarin itu belum memperoleh ya, artinya mungkin belum dimuat atau apa di SPP sehingga Komisi Yudisial belum memperoleh. Tetapi biasanya memang kalau itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, misalnya terkait dengan adanya dugaan itu, misalnya salah satunya panitera dan sebagainya, biasanya kita secara resmi akan memperoleh tentang salinan putusan tersebut. Oleh karena itu, memang itu sangat dibutuhkan oleh Komisi Yudisial sehingga dapat segera memperoleh salinan putusan tersebut, sehingga itu sebagai pertimbangan untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut, adanya atau tidaknya dugaan pelanggaran hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tersebut. Ya, Pak Djoko, artinya sambil menunggu salinan putusan, apa yang akan dilakukan KAI pada saat ini? Oke, sebenarnya saya 1 hari ya setelah dibacakan putusan, itu kan karena ini putusan itu mendapat perhatian yang luar biasa dari publik maupun dari beberapa media. Oleh karena itu, waktu itu saya sudah merekomendasikan kepada tim investigasi, termasuk bekerjasama dengan tim Baskim, untuk kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan mencari data-data pendukung tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Karena kalau hanya mendasari analisis putusan, tanpa dilakukan menerjunkan tim investigasi ke lapangan, akan sulit untuk memperoleh dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para majelis hakim di PN Surabaya tersebut. Gitu, Pak. Baik, Pak Alex, menanggapi hasil ini Pak, apa yang bisa dilakukan oleh PN nih Pak, agar kemudian KAI bisa segera menerima salinan putusan ini Pak, putusan tersebut Pak? Baik, makasih Bang Alfat ya. Yang seperti disampaikan oleh Pak Djoko tadi, nanti saya akan langsung sampaikan kepada majelis hakimnya dan juga sampaikan kepada ketua pengadilan terhadap masalah putusan ini, apakah sudah ataukah ada kendala. Kedua, mengenai investigasi yang dilakukan oleh KAI, itu kan memang sudah kewenangan dari KAI. Apabila KAI misalkan biasa melakukan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan seperti rutin misalkan, ya kita di Pengadilan Negeri Surabaya sangat menerima dan sangat terbuka Bapak, sangat kita dukung kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi kalau investigasinya secara tertutup, ini kan kewenangan dan hanya KAI yang tahu. Demikian Bapak. Oke. Iya. Hari ini bisa dipastikan Pak salinan putusan diterima oleh KAI Pak? Nanti saya coba hubungin dulu Bapak ya. Kan mereka ini kan majelis hakim kan bertiga Pak. Siapa konseptornya, siapa PT-nya akan saya hubungi setelah acara ini Pak. Baik, Pak Alex, artinya dalam waktu dekat yang bisa dilakukan oleh PN Surabaya ini apa? Karena ini kan sangat-sangat menyorot juga dari masyarakat gitu. Kalau langkah yang sudah diambil KAI, kemudian dari anggota DPR juga sudah mengambil langkah. Nah, apa yang bisa dilakukan dari PN Surabaya? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Seraya, kita ini di satker paling bawah. Artinya untuk misalkan melakukan pemeriksaan internal, itu tuh tidak ada hak dari kita sendiri. Yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap internal ini adalah di atas kita. Itu pun mendapat delegasi daripada badan pengawasan. Misalkan PT diberikan delegasi untuk melakukan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan perintah daripada bawah. Kalau kita di sendiri tidak ada yang kita hanya menunggu. Iya, tapi artinya dan welcome ya Pak untuk dipanggil juga hakimnya oleh anggota DPR ya. Betul Ibu. Jadi kita sendiri sangat terbuka. Kita mempunyai medsos, kita lihat, kita biarkan. Kita tidak ada niatan menutup komentar. Jadi
kita tahu sekarang ini berapa banyak komentar yang walaupun komentarnya apanya banyak membuli atau menghujat, tapi kita tahu bahwa inilah sudah menjadi polemik dan menjadi perhatian masyarakat dan menjadi perhatian humas. Memang benar ini seperti yang disampaikan oleh Bang Saroni tadi. Demikian, Pak. Baik. Bang Saroni, tanggapannya untuk humas memang kewenangannya terbatas, masih harus menunggu ada ketua pengadilan, lalu kemudian ada para hakim untuk bisa merumuskan kembali, memberikan informasinya terkait putusan yang mereka berikan. Bang Saroni. Pak Alex, saran aja, karena Pak Alex sudah berani menyampaikan ini di publik di pagi hari ini. Pak Alex jemput bola, telepon tuh hakim-hakim, kasih tahu ini mereka ini pada nonton TV apa enggak. Dia nggak peka kalau memang suasana ini lagi sedang jadi sorotan. Lebih baik menyampaikan itu lebih tepatnya itu para hakim muncul di media, pertanggungjawabkan apa yang sudah dia putuskan. Ayo dong, gentleman. Orang dia yang ketok-ketok bertiga. Sekarang dia ngumpet-ngumpet, nanti Pak Humas yang stres. Pak Humas nggak dikasih informasi yang tepat. Untuk KY, Pak, kejar Pak, terkait dengan data yang Bapak butuh. Tim investigasi, kejar ke rumah hakimnya, kan nggak mungkin nggak punya rumah di hakim itu. Nah, jadi kita responsibilitasnya kuat, supaya masyarakat ini percaya lagi dengan pengadilan. Kalau enggak Pak, presiden buruk terjadi di Republik ini 2024. Kemana lagi rakyat mau minta keadilan di pengadilan? Jadi saran dari saya sebagai wakil rakyat kepada bapak-bapak yang berkepentingan, jemput bola untuk dilakukan hal-hal yang terkait dengan masalah yang menjadi sorotan publik ini. Demikian. Oke, terakhir mungkin Bang Saroni mengenai rencana pemanggilan Pak. Tadi kan hari Senin katanya mau memanggil keluarga korban. Nah, untuk para hakim ini sudah adakah jadwal pasti Bang Saroni? Nanti setelah Senin saya dengan tim pimpinan komisi untuk RDPU, nanti saya jadwalkan untuk pemanggilan para hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Baik, kita sama-sama menantikan ya nanti untuk hari Senin. Terima kasih Bang Saroni, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Alex, terima kasih sudah berbagi informasi, sudah berdialog bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga saja hari Senin sudah menemukan progresnya ya. Iya, kita akan tunggu nanti. Terima kasih semuanya. Sementara itu kita jeda dulu pemirsa, kita nanti akan kembali lagi dengan perbincangan mengenai PK dari Saka Tatal atau novum-novum dari yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ditolak oleh pihak jaksa. Nah, bagaimana kemudian langkah selanjutnya setelah ini terjadi, kita akan bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.